Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muhammad Samsudin dimanapun berada, di kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Sobat Ramdan Nadi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu agar channel Muhammad Samsudin lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja yuk ke ceritanya. Bibirku seakan-akan keluh mendengar kabar kecelakaan itu. Padahal baru beberapa hari lalu aku berbicara dengan Stephen. Kondisinya gimana, Vin? Tanyaku sambil berusaha menahan air mata. Ada sebuah harapan kalau Stephen baik-baik saja. Kak Stephen udah dibawa ke rumah sakit. Lagi di ruangan ICU, balas Kevin. Semakin membuat hatiku hancur. Kamu sekarang di mana? Aku di rumah sakit sama Mbok Wati. Ayah? Udah dikabarin? Udah, ayah lagi mau pulang. Selanjutnya Kevin bercerita tentang kecelakaan yang menimpa Stephen. Mobil yang dikendarainya menabrak pembatas jembatan ketika dia pulang setelah menjaga bunda di rumah sakit. Kecelakaan itu membuatnya tidak sadarkan diri hingga detik ini. Kondisinya kritis dengan luka serius di kepala. Dokter pun sedang berusaha menyelamatkannya. Tak terasa air mulai jatuh, memikirkan adikku yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Beberapa orang memandangiku dengan tatapan heran. Bagaimana bisa di tengah situasi festival yang meriah ini, aku hanya duduk sendirian di lobi hotel dan menangis. Ting. Sebuah pesan masuk. Kuseka air mata yang dari tadi jatuh perlahan, menatap ponsel yang ada di genggaman. Kak, tulis Kevin. Iya. Kuperhatikan tombol centang abu-abu berubah menjadi biru. Kevin sudah membacanya. Tapi tidak ada balasan. Notifikasi sedang mengetik pun tak terlihat. Vin, ada apa? Kukirim beberapa pesan untuk menanyakan keadaan di sana. Lagi-lagi hanya dibaca saja. Kesal. Akhirnya aku menelepon. Telepon diangkat. Halo Vin, tanyaku. Terdengar suara isak tangis di balik telepon. Kak, gila nelpon Den. Aku bisa mendengar suara Mbok Wati, diiringi suara tangisan seorang. Jelas sekali itu tangisan Kevin. Halo Mbok. Iya Non. Kevin di mana? Dari tadi kok nggak dibalas. Maaf Non, Dan Kevinnya lagi nggak mau ngomong. Ada apa sih Mbok? Maaf Non. Non yang sabar ya. Firasatku sudah tidak enak dan Stephen meninggal, imbuhnya. Seketika itu tubuhku lemas, seperti kehilangan separuh nyawa. Ponsel pun terlepas dari genggaman, terjatuh ke lantai. Air mata mulai mengalir deras. Tingkahku itu semakin menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di lobi hotel. Kurai ponsel di lantai lalu berlari menuju lift. Aku tak bisa menahan derasnya air mata sampai beberapa orang di lift menanyakan apakah aku baik-baik saja. Tidak, aku tidak sedang baik-baik saja, batinku sambil berusaha menguras senyum di hadapan mereka. Kulihat dari lift tanpa sengaja aku bertemu dengan Karls. Dia nampak khawatir melihat kondisiku, berusaha mengejarku yang langsung berlari ke kamar. Tok tok tok. Beberapa ketukan cepat terdengar di pintu. Sudah pasti itu Karls.
Dia terus menanyakan, "Ada apa? Apa kamu baik-baik saja?" Sampai dia memaksa beberapa temannya yang lain untuk membujuk membukakan pintu. Namun aku masih berkeras untuk tidak membukanya. "Tolong, tinggalkan aku sendirian," teriakku. Namun mereka tetap memaksa, kemudian mencoba menghubungi ponsel. Cepat-cepat kumatikan saja ponselnya, lalu berbaring di tempat tidur. Aku ingin sekali tidur, berharap semua ini hanya mimpi. Namun setiap kali mataku terpejam, bayangan Stephen selalu muncul. Kenang-kenangan dengan terus terbayang, mulai dari momen saat pertama kali dia hadir di dunia, sampai terakhir kali kami melakukan video call. Menangis terus-terusan membuat tubuhku lelah, hingga akhirnya aku tertidur. Saat membuka mata, kulihat beberapa temanku sudah duduk di ujung tempat tidur, termasuk Kurt yang duduk di kursi di pojok kamar. Wajah mereka tersenyum. Beberapa saat kemudian kami pun berpelukan. Awalnya aku tidak mau menceritakan semua permasalahan ini, namun aku pun menyerah dan mulai menceritakan semuanya, mulai dari bunda yang berbaring sakit dan adikku yang baru saja meninggal dunia. "Sebaiknya kamu pulang segera ke Indonesia," saran Kurt. "Benar, aku harus pulang ke Indonesia." Ku ambil ponsel di atas tempat tidur, masih dalam keadaan mati. Saat ku hidupkan, ternyata banyak notifikasi, panggilan tak terjawab. Salah satunya dari ayah. Dengan gegas kulakukan panggilan telepon kepadanya, cukup lama, sampai dia mengangkat teleponnya. "Halo ayah," sapaku saat telepon tersambung. "Gila, dari pagi ayah telepon, kamu kemana? Kok infonya dimatiin?" Aku pun menangis. "Udah, jangan nangis, kamu harus sabar." Ayah berusaha menguatkanku. "Ayah, iya, aku mau pulang ke Indonesia," ucapku dengan suara parau. "Kamu gak usah pulang, sebentar lagi juga Stephen mau dimakamkan. Doakan saja Stephen dari sana. Jangan sedih, jangan nangis, jaga kesehatan." "Tapi ya, aku mau menemani Kelvin. Kasihan dia sendirian. Ada Mbok Wati yang nemani. Kamu jangan khawatir." "Ayah, ya sudah ya sayang, ayah lagi ngurus pemakaman." Telepon ditutup. Aku yang kesal sambil melempar ponsel menjauh. "Gak boleh ya?" tanya Melinda, teman sekampusku yang berasal dari Indonesia. Ku anggukkan kepala. "Ya sudah, sekarang kalau ada apa-apa, kamu harus cerita. Semalam kita sampai panik banget loh," sambungnya. "Apalagi Kurt, dia sampai minta kunci cadangan di resepsionis hotel, saking khawatirnya sama kamu," sambungnya lagi. "Maaf," ucapku sambil menatap ke arah Kurt yang sedang membawa 2 potong roti dan segelas susu. "Oke," balasnya sambil tersenyum. "Kamu makan dulu, pasti capek semalaman nangis terus," ucap Melinda. "Makasih," ucapku ketika Kurt meletakkan sarapan untukku di atas nakas. Melinda dan Kurt pun meninggalkan sendirian di kamar. Mereka berdua sangat mengerti kalau aku masih butuh waktu untuk sendiri. Saat sedang menyantap sepotong roti, aku teringat dengan Kelvin. Bagaimana kondisinya sekarang? Ku ambil ponsel, ternyata 2 pesan dari Kelvin yang belum aku baca. "Kak, kapan pulang? Kevin takut di rumah sendirian." Cepat-cepat ku balas pesan itu. "Bentar lagi kakak pulang, kamu jangan takut, jangan nangis, dan harus kuat," balasku. Walaupun kondisiku sama-sama sedang sedih dan terpuruk, tapi aku harus teringat kuat di hadapannya. Ternyata Kevin membaca pesanku. Dia pun membalas, "Kapan kak? Nanti ya, kakak masih ada ujian semester."
Jangan lama-lama, Kak. Kevin takut. Kamu harus berani. Iya, Kak. Hampir setiap hari aku bertukar kabar dengan Kelvin, tapi tidak dengan ayah. Seminggu ini aku tidak menghubunginya sama sekali. Jujur, karena aku masih kesal gara-gara dia tidak mengizinkan aku pulang. Walaupun aku mulai sedikit memahaminya, mungkin ayah hanya ingin aku berhemat, karena tiket pulang pergi Jerman Indonesia lumayan mahal. Apalagi saat ini kondisi usaha ayahku masih belum kembali seperti semula. Kak, kapan pulang? Kelvin kembali menanyakan hal yang sama. Rasanya ingin sekali pulang dan memeluk adikku itu. Tapi ayah sangat mengontrol keuanganku dengan ketat. Aku pun memiliki ide untuk mulai mencari pekerjaan atau part-time. Kak, kok belum pulang juga? Gak kasihan sama aku. Bunda belum bangun. Kak Stephen udah gak ada. Mending aku ikut Kak Stephen aja. Aku sangat sedih membaca rentetan pesan dari Kelvin. Tangan ini hanya terdiam di atas deretan huruf di layar ponsel. Sangat sulit sekali membalas pesan ini. Doain secepatnya ya, Vin. Udah 2 bulan, jawabannya begitu terus. Balas Kelvin. Iya, Kak. Juga lagi usaha biar kuliahnya cepat selesai. Dia tahu kalau aku masih mengumpulkan uang untuk biaya pulang ke Indonesia. Ya udah deh. Pesan itu adalah pesan terakhir yang Kelvin kirim. Sudah sebulan dia tidak pernah membalas pesanku. Kata Mbok Wati, Kevin sedang marah padaku. Bulan Februari saat teman-temanku mulai sibuk merencanakan liburan musim dingin, sementara aku malah mengemasi barang-barang untuk pulang ke Indonesia. Tidak satupun orang tahu kalau aku akan pulang. Ini akan menjadi kejutan untuk Kelvin. Butuh waktu 24 jam untuk sampai ke kotaku. Terakhir kali pulang kira-kira 1,5 tahun lalu. Saat itu bundalah yang menjemputku. Jantung ini berdegup kencang ketika melihat mobil taksi yang kutumpangi sudah dekat dengan rumah aku. Aku tak sabar ingin berjumpa dengan Kelvin dan memeluknya, lalu melihat wajah cantik bunda yang sudah tertidur selama 5 bulan terakhir ini. Taksi pun tiba di belokan terakhir menuju rumah. Dari belokan kulihat kondisi jalan agak ramai. Terlihat sebuah mobil ambulan terparkir di depan rumah. Bergegas turun dari taksi, hanya bisa berdiri mematung saat melewat sebuah keranda jenazah keluar dari rumah. Tidak lama kemudian terlihat ayah berjalan di belakangnya. Tanpa sengaja pandangan kami pun beradu. Tampak sekali ayah terkejut dengan kedatanganku. Dia pun berjalan perlahan mendekatiku. Gila, sapa ayah sambil berjalan semakin dekat, sementara aku masih menatap ambulan itu. Jenazah siapa yang ada di dalam? Batinku. Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.